Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas manajemen proyek, di mana kelompok kami di sini mendapatkan tugas untuk membuat TP tim dari bab 10, di mana judul dari bab 10 itu yaitu adalah AMDAL dan proyek lingkungan EMK. Next. Sebelumnya, anggota kelompok kami ada saya sendiri yaitu Muhammad Palevi dengan NIM 10. Mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan nama saya Adam Rahman Putra dengan NIM akhir 11. Perkenalkan nama saya Muhammad Syarul Fahri dengan NIM akhir 18. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Satria Prihadi dengan NIM akhir 020. Mungkin secara singkat, di mana latar belakang dan pentingnya AMDAL, di mana negara berkembang terus melakukan pembangunan di segala bidang, mulai prasarana, industri, dan ekonomi, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, kemajuan pembangunan sering berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti yang pertama pencemaran air, udara, dan tanah, yang kedua perubahan tata guna lahan, yang ketiga kerusakan ekosistem dan gangguan terhadap keseimbangan alam. Pelestarian lingkungan hidup menjadi syarat utama agar pembangunan dapat mendukung kehidupan yang lebih baik. Pemerintah menuntut setiap proyek besar agar memiliki kesadaran dan tanggung jawab lingkungan, salah satunya melalui penyusunan AMDAL. Next. Pengertian, tujuan, dan landasan hukum AMDAL sendiri yaitu adalah kajian yang menilai dampak besar dan penting dari suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup, digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pelaksanaan proyek. Tujuan AMDAL sendiri ada empat. Yang pertama, mengkaji dampak besar dan penting suatu kegiatan pembangunan terhadap lingkungan. Yang kedua sendiri menjadi dasar perencanaan proyek agar ramah lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab pengelola proyek terhadap kelestarian alam. Yang keempat, menjadi alat kontrol pemerintah terhadap kegiatan pembangunan. Next. Landasan hukumnya sendiri itu terdapat 4 poin, di mana PP No 29 tahun 86 dasar pelaksanaan AMDAL pertama kali di Indonesia. Selanjutnya ada PP No 51 tahun 93 memperjelaskan kewajiban AMDAL pada setiap proyek besar. Selanjutnya ada Kepmen LH No 14 tahun 94 di mana menetapkan pedoman teknis menyusun AMDAL. Selanjutnya, berdasarkan peraturan tersebut, proyek wajib menyusun AMDAL sebelum mendapatkan izin operasi. Next. Terdapat komponen, dampak, dan relevansi terhadap proyek komponen utama AMDAL. Komponen utama AMDAL sendiri terdapat 4, yaitu kerangka acuan, yang kedua yaitu ANDAL, yang ketiga adalah RKL, dan yang keempat adalah LPL. Dampak proyek terhadap lingkungan sendiri itu terdapat beberapa poin. Yang pertama, pembangunan sering menyebabkan perubahan fisik dan sosial, di mana terdapat perubahan tata lahan, aliran air, dan drainase, meningkatkan polusi udara, limbah cair, dan suara. Yang ketiga, berkurangnya area hijau, habitat alami, serta kualitas hidup masyarakat. Next. Selanjutnya ada pentingnya AMDAL dalam proyek, termasuk proyek EMK. Yang pertama, mencegah timbulnya dampak negatif sebelum proyek berjalan. Yang kedua, menjadi dasar pertimbangan teknis, ekonomi, dan sosial sebelum pembangunan fisik. Yang ketiga, menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran bahwa pembangunan bukan hanya soal hasil fisik. Next. Alur proses penyusunan AMDAL sendiri terdapat 8. Yang pertama yaitu usulan proyek oleh pemrakarsa, yang kedua penentuan kebutuhan AMDAL, yang ketiga penyusunan kerangka acuan atau TOR, yang keempat penyusunan AMDAL, yang kelima dan keenam penyusunan RKL dan RPL, yang ketujuh pelaksanaan proyek, dan yang kedelapan adalah aktivitas pengelolaan lingkungan. Next. Untuk landasan utama dan sistemasi AMDAL sendiri itu terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang No 4 tahun 82 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua yaitu ada PP No 29 tahun 86 di mana sebagai peraturan pelaksanaannya. Untuk tujuan utama sistematika AMDAL sendiri terdapat 3, mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat kegiatan pembangunan. Yang kedua, menjamin bahwa setiap proyek memiliki perencanaan
pengelolaan lingkungan yang matang dan seimbang yang ketika mengarahkan pembangunan agar sejalan dengan peningkatan kesejahteraan manusia tanpa merusak sumber daya alam. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip melaksanakan AMDAL. Terdapat 4 poin di mana memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan di lokasi proyek. Yang kedua, mengelola sumber daya secara bijaksana dan berkelanjutan. Yang ketiga, menyeimbangkan dampak negatif dengan penciptaan dampak positif. Yang keempat, menjadikan AMDAL sebagai dasar untuk setiap keputusan investasi dan kegiatan pembangunan. Next. Di mana dampak penting dan daftar wajib AMDAL sendiri yaitu ada beberapa poin. Kriteria dampak penting hanya proyek yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan yang diwajibkan menyusun AMDAL. Kriteria tersebut ditinjau dari beberapa aspek, yaitu satu, jumlah manusia yang akan terkena dampak, dua, lunas wilayah penyebaran dampak, tiga, lamanya dampak berlangsung, empat, intensitas dan frekuensi dampak, lima, banyaknya komponen lingkungan lain yang terkena pengaruh, enam, sifat kumulatif dampak, ketujuh, berlakunya tidak dampak balik. Next, mungkin bisa dilanjut dengan teman saya. Baik, selanjutnya yaitu dampak penting dan daftar wajib dari AMDAL, di mana dalam AMDAL ini sendiri terdapat faktor tambahan penentu dampak penting. Selain dari aspek teknis, terdapat faktor lainnya yang juga berpengaruh terhadap penentuan dari dampak penting tersebut. Yang pertama yaitu ketersediaan dari sumber daya alam, kondisi ekosistem, dan daya dukung lingkungan. Nomor tiga, perubahan tata guna lahan. Nomor empat yaitu kondisi sosial ekonomi politik dari masyarakat sekitar. Nomor lima yaitu penerapan teknologi baru yang mana dapat mempercepat atau memperburuk dari dampak lingkungan tersebut. Selanjutnya yaitu daftar wajib dari AMDAL yang mana berdasarkan dari peraturan Kemen LH nomor 11 jenis kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, salah satunya meliputi jenis usaha yang wajib dilengkapi AMDAL seperti proyek besar berpotensi mengubah lingkungan. Selain itu, jenis usaha rancangan lokasi yang berada di kawasan dari sensitif lingkungan. Nomor tiga yaitu jenis usaha yang dapat mengubah fungsi dan peruntukan dari kawasan tertentu. Nomor empat yaitu jenis usaha yang berada di kawasan terlindung atau rawan dari bencana. Nomor lima, di mana semua ketentuan ini bertujuan untuk memastikan dari kegiatan pembangunan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Next. Nah, selanjutnya yaitu lingkup analisis kelompok yang berkepentingan dan kerangka acuan, di mana lingkup analisis menetapkan batas dari frekuensi pengasihan terhadap suatu rancangan kegiatan agar tidak melebar dari masalah yang relevan. Di mana dalam konteks dari AMDAL ini sendiri, tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi dampak penting kegiatan terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Lalu nomor dua yaitu kelompok dan berkepentingan, di mana pertama yaitu memiliki pemerekasaan, yaitu pihak yang mengusulkan atau memiliki insentif kegiatan bertanggung jawab menyiapkan dari dokumen AMDAL, RKL, dan RPL, di mana RKL dan RPL ini sendiri merupakan rancangan pengelolaan lingkungan dan rancangan pemantauan lingkungan, yaitu selanjutnya instansi yang bertanggung jawab, di mana lembaga pemerintahan pusat yang berwenang memberi keputusan kelayakan lingkungan serta membentuk komisi penilaian dari AMDAL itu sendiri. Yang ketiga yaitu masyarakat. Pihak masyarakat yang terkena dampak langsung dari tidak langsung dari kegiatan ini, mereka berperan melalui konsultasi publik, sarana, dan tanggapan agar hasil kajian bersifat transparan dan adil. Next. Nah, nomor tiga ini masuk dari kerangka acuan dari AMDAL. Kerangka acuan ini menjadi pedoman utama penyusunan dari analisis lingkungan. Di dalamnya mencakup dari batas wilayah, komponen lingkungan yang dikaji melalui metode analisis, serta pembagian peran antar pihak. Penyusunan ini sendiri dilakukan melalui koordinasi antara pemasyarakat, pemrakasa, instansi berwenang, dan masyarakat yang ambil alih dalam AMDAL yang relevan ini. Next. Nah, selanjutnya ini masuk dari pendugaan dampak lingkungan, yang dimana proses identifikasi dan memprediksi dampak yang memiliki timbul akibat suatu kegiatan atau proyek. Eh, Proses ini yaitu bertujuan untuk mengetahui besarnya dampak dan menentukan dampak signifikan yang perlu dikelola. Jenis-jenis dampak yang dimiliki biasanya seperti dampak fisik, biologis, sosial ekonomi, dan kesehatan dan
kesehatan budaya. Next, langkah-langkah dari pendugaan dampak yang mana termasuk terkait dari identifikasi aktivitas proyek, penentuan jalur peraturan, dan pemilihan metode penggunaan, analisis dan pemodelan dampak, dan yang terakhir yaitu evaluasi signifikan dari dampak. Next. Selanjutnya yaitu RKL atau Rencana Pengolahan Lingkungan, yang mana rencana ini merupakan tindakan untuk merancang atau mengurangi dampak negatif yang mungkin dapat terjadi, yang mana yang telah diidentifikasi dalam AMDAL. Tujuannya mengendalikan dan memperbaiki kondisi dari lingkungan tersebut, lalu menjamin penerapan mitigasi suatu rencana proyek. Next. Selanjutnya masuk pada RPL atau Rencana Pemantauan Lingkungan, di mana definisi RPL ini sendiri merupakan rancangan untuk mengamati perubahan lingkungan dan memastikan efektivitas pengelolaan tersebut berjalan dengan baik. Tujuannya yaitu menilai dari kinerja RKL, memastikan pemantauan terhadap standar lingkungan, dan yang terakhir menjadi dasar tindakan dari korektif. Next. Nah, yang terakhir ini merupakan dampak lingkungan dari proyek. Yang pertama yaitu dampak lingkungan proyek adalah perubahan yang terjadi pada kondisi lingkungan akibat aktivitas suatu proyek pembangunan. Jenis-jenis dampak yang dimiliki itu ada banyak, tetapi contohnya seperti dampak langsung, dampak tidak langsung, dampak kumulatif, dampak positif, dan dampak negatif. Di mana dampak positif ini itu seperti peningkatan ekonomi lokal, lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, sedangkan dampak negatif ini seperti pencemaran, kehilangan habitat, atau gangguan sosial lainnya. Next, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Bahan beracun. Beberapa jenis industri mengeluarkan limbah yang mengandung logam beracun seperti timbal atau Pb, air raksa atau Mg, dan arsen atau As. B. Limbah pencemaran udara atau gas. Nomor 1. Terhadap material, polutan, gas, dan partikel menyebabkan abrasi, deposisi, dan korosi pada peralatan dan bangunan. Gas penyebab korosi, S2, SO3, NO2, H2S. Korosi meningkat karena kelembaban dan suhu tinggi. Terhadap pertumbuhan polutan udara, mengganggu proses fotosintesis gas NO2 yang lebih dari 2,5 ppm dalam 5 jam dan SO2 yang lebih dari 0,3 ppm dalam 8 jam dapat merusak daun atau efek bleaching, mengakibatkan pertumbuhan tanaman terhambat dan hasil panen menurun. Yang ketiga, terhadap kesehatan, pencemaran udara mengganggu sistem pernafasan. CO atau karbon monoksida beracun dan mematikan bila kadarnya lebih dari 5.000 ppm. Pb, timbal hitam, itu bersifat kumulatif dan menyebabkan gangguan saraf dan ginjal. Hidrokarbon berasal dari pembakaran minyak pestisida, sifatnya beracun. Partikel seperti debu, asap, jelaga menyebabkan gangguan pernafasan dan penglihatan. Limbah padat berasal dari industri dan rumah tangga. Sisa lumpur, logam, plastik, abu, dan lain-lain dapat menyebabkan pencemaran udara dan air melalui pembusukan dan pelepasan gas berbahaya NH3, H2S. Contoh berbahaya yaitu lumpur yang mengandung Hg atau merkuri yang bersifat korosif dan beracun. Limbah LNG mengandung karbon aktif. Pencemaran berupa energi, kebisingan, suara tidak diinginkan yang mengganggu kenyamanan dan keselamatan. Intensitas diukur dengan sound pressure level atau LP dalam dB atau desibel. Rentang pendengaran manusia yaitu 20 sampai 16.000 Hz. Rumusnya dapat dilihat di PPT yaitu LP sama dengan 20 log P per P0. Karakteristik kebisingan.
dipengaruhi oleh frekuensi dan intensitas, dinyatakan dalam dBA untuk menyesuaikan sensitivitas telinga manusia. Dampak kebisingan, terpapar kebisingan tinggi atau lebih dari sama dengan 80 dBA itu dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Kebisingan di atas 92 dBA dapat menyebabkan kerusakan permanen. NIOSH, paparan kebisingan tidak boleh terus-menerus di atas garis batas 85 sampai 115 dBA. Sumber kebisingan kegiatan proyek itu berasal dari alat-alat dan mesin konstruksi seperti kompaktor, loader, backhoe, traktor, truk, concrete mixer, pompa, crane, generator, kompresor, jackhammer, vibrator, atau gergaji, dan lain-lain. Tingkat kebisingan itu rata-rata 70 sampai 110 dBA pada jarak 15 meter. Pencemaran panas bersumber dari air pendingin industri atau kilang minyak dan LNG. Air buangan panas meningkatkan suhu lingkungan perairan, menurunkan kadar oksigen dan mengganggu kehidupan biota. Dapat meningkatkan BOD, biochemical oxygen demand di air. Setiap proyek industri yang telah selesai dibangun akan mulai beroperasi dan menghadapi tantangan baru berupa pengelolaan limbah hasil proses produksi. Limbah ini muncul tidak hanya dari proses utama seperti reaksi kimia atau pembuatan produk, tetapi juga dari kegiatan pendukung seperti pendinginan, pencucian peralatan, hingga aktivitas domestik karyawan. Jenis limbah yang dihasilkan sangat beragam, meliputi limbah cair, gas padat, serta kebisingan dan getaran. Semua jenis ini berpotensi mencemari air, tanah, udara di sekitar lokasi industri. Karena itu, sejak tahap perencanaan proyek, pengelolaan limbah harus sudah dipertimbangkan sebagai bagian dari sistem produksi yang berkelanjutan. Limbah cair industri sering mengandung berbagai polutan berbahaya yang dapat menurunkan kualitas lingkungan. Beberapa di antaranya adalah suspensi benda padat, yaitu partikel halus, hasil erosi atau kegiatan konstruksi yang terbawa aliran air. Endapan ini dapat menutup dasar sungai, mengganggu ekosistem air, dan mengurangi daya tampung waduk. Senyawa anorganik seperti magnesium, kalsium, dan besi yang dapat mengubah pH air, menyebabkan kesadahan, serta merusak peralatan industri melalui korosi atau karat. Senyawa organik seperti minyak dan lemak yang membentuk lapisan permukaan air dan menghalangi pertukaran oksigen. Akibatnya kehidupan organisme air menjadi terganggu. Dari pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa manajemen proyek tidak berhenti pada tahap pembangunan fisik, tetapi juga mencakup pengendalian dampak lingkungan setelah proyek beroperasi. Tanpa sistem pengelolaan limbah yang baik, proyek dapat menimbulkan pencemaran jangka panjang yang merusak ekosistem dan menurunkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, setiap perencanaan proyek harus memasukkan aspek baku mutu lingkungan, analisis risiko pencemaran, serta rencana pemantauan limbah berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan antara keberhasilan ekonomi, kelayakan sosial, dan kelestarian lingkungan. Baik, sekarang masuk ke baku mutu. Jadi yang pertama yaitu standar atau baku mutu. Baku mutu atau standar kualitas ambien udara adalah tingkat kualitas udara yang harus dipenuhi dengan sedikit safet margin untuk melindungi kesehatan masyarakat. Jadi, dalam hal ini besar angka standar kualitas dapat diartikan identik dengan kadar maksimum yang diperbolehkan. Berbagai negara termasuk Indonesia telah menentukan angka toleransi tersebut untuk dipakai sebagai pedoman dalam masalah pelestarian lingkungan hidup. Umurnya standar kualitas yang diberlakukan di negara maju lebih ketat dibanding di negara berkembang. Sebagai akibatnya, biaya proyek akan lebih tinggi karena harus melengkapi fasilitas pabriknya dengan peralatan yang mampu mengendalikan zat pencemar lebih baik. Selanjutnya, Yang kedua itu adalah baku mutu ambien dan baku mutu limbah.
Terdapat hubungan yang erat antara baku mutu limbah, misalnya dari pabrik, dengan kualitas ambien lingkungan. Sebagai contoh, lingkungan A, kualitas ambiennya sangat amat baik, berarti kadar komponen pencemarannya masih jauh di bawah baku mutu. Nah, sebaliknya, lingkungan B yang memiliki kualitas ambien mendekati baku mutu, maka kadar komponen pencemarnya sudah cukup tinggi, sehingga daya tampung terhadap pencemaran baru lebih kecil dibanding lingkungan A. Oleh karena itu, pabrik yang akan didirikan di lingkungan B terkena baku mutu limbah yang lebih ketat. Next. Nah, ini berikut adalah tabel baku mutu atau standar kualitas udara ambien di Indonesia dan USA untuk beberapa jenis zat. Misal kayak sulfur dioksida, yang dimana per jamnya itu kalau di Indonesia 150 mikrogram per meter pangkat 3. Kalau misalnya 1 tahun itu 45 mikrogram per meter pangkat 3. Sedangkan kalau misalnya di USA itu 1 jamnya 75 ppb yang menggunakan PBB atau ppm. Jadi standarnya itu berbeda. Dan bisa dilihat di sini. Dah, next. Next. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.